Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Ikhwati fillah rahimakumullah, berbahagia kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan yang terbaik, bulan mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus petunjuk bagi orang-orang yang mulia mengikuti beliau, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, dan semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Kita tahu di ayat 184 Allah Subhanahu wa taala, 185, ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi manusia, ya, sekaligus sebagai penjelas bagi petunjuk itu, sekaligus sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil. Makanya bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana Rasulullah SAW memurajaah Al-Quran, ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, karenanya kita sebagai umat Rasulullah SAW mari hidupkan hari-hari kita dengan Al-Quran. Banyak kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk bertemu dengan Al-Quran, apalagi di masa sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang luar biasa, di mana selama Ramadan kita bahkan, ya, banyak di antara kita diminta untuk banyak di rumah. Ya, tentu saja apa yang harus kita lakukan? Justru ini kesempatan kita untuk banyak berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Syafi'i bisa sehari 2 kali khatam Al-Quran, maka sesungguhnya paling tidak kita mampu, ya, menghatamkan Al-Quran mungkin 3 hari, ya, atau mungkin 4 hari. Waktu-waktu apa saja harus kita isi dengan Al-Quran ini, ya, terutama yang pertama adalah waktu sebelum subuh, waktu dimana waktu yang sangat mulia bagi orang-orang yang ingin membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum subuh Allah Subhanahu wa taala mungkin berikan kesempatan kita untuk bangun jam 1 atau jam 2. Manfaatkan untuk tilawah Al-Quran. Ya, kalau betul kita ingin membaca Al-Quran, insyaallah sebelum subuh 1 atau 2 juz kita akan selesai membacanya. Kemudian ba'da subuh ada waktu, ya, kita gunakan untuk doa maksurat. Kemudian menunggu waktu syuruk, ada waktu untuk tilawah. Itu juga insya Allah antara setengah sampai 1 juz kita selesaikan. Ada lagi waktu-waktu sholat, waktu duhur, waktu asar, maghrib dan isya. Maka insya Allah kalau kita isi waktu-waktu itu dengan tilawah, maka sehari tidak kurang mungkin, ya, 6 atau 7 juz bisa kita selesaikan. Sehingga apa? Sehingga pada hari kita bisa betul-betul menyelesaikan Al-Quran ini. Kenapa ini diingatkan? Karena kita tahu bahwa Al-Quran yang mungkin, ya, selama ini kita sudah banyak berinteraksi, tetapi ternyata belum Allah berikan keringanan kita untuk berinteraksi dengannya, ya, bahkan untuk mengejar one day one juz saja banyak di antara kita yang tidak sanggup. Tapi sungguh, ya, sangat ketinggalan atau sayang kalau waktu yang Allah berikan di bulan Ramadan ini tidak kita gunakan untuk berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita senantiasa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan rasa cinta kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ringankan kita untuk bisa meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mudahkan kita untuk memahami ayat-ayat ini.
Sesungguhnya dibutuhkan, ya, yang hanya dibutuhkan adalah kemauan, ya, kemauan dari kita. Sesungguhnya ketika ada kemauan, maka seluruh jalan itu akan kita dapatkan. Al-Quran sebagai mukjizat yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah SAW tidak seperti mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Dan mukjizat ini adalah untuk dibaca, untuk jadikan ukuran sebagai standar dalam kehidupan kita. Makanya harus kita baca, kita pahami. Karena dengan interaksi yang benar dan baik akan Allah mudahkan kita untuk bisa menilai apakah diri kita sudah sesuai atau tidak, sudah benar atau tidak dalam Islam. Bahkan bisa jadi kita akan bisa menyeleksi dengan siapa kita harus berteman. Tentu saja bertemanlah dengan orang-orang yang punya interaksi yang kuat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan berbagai hal, ya, berbagai hal dalam kehidupan ini sebagai petunjuk, sebagai panduan. Makanya ketika kita interaksi yang kuat dengan ayat-ayat, maka insya Allah kita akan bisa mengambil petunjuk itu dengan baik. Pastikan jangan tinggalkan Al-Quran dalam semenit pun. Ya, mungkin ada satu moto yang harus dipegang oleh ikhwati fillah, jangan taruh Al-Quran sebelum baca 1 juz. Atau bisa jadi jangan taruh Al-Quran sebelum baca 2 juz. Atau mungkin kurang, jangan taruh Al-Quran sebelum baca 5 lembar. Insya Allah itu sebuah moto yang insya Allah akan membantu kita agar kita betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran selama Ramadan ini. Selamat menikmati Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dan semoga Allah berikan kekuatan kita bisa menyelesaikan ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.